Malam-malam pergi tamasya, nggak sengaja ketemu mantan. Kembali lagi bersama saya dalam acara Ujian Kehidupan. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Aurel. Nggak berasa ya, udah hampir 1 tahun kita ngadepin pandemi COVID-19 ini. Mau nggak mau dan siap nggak siap, kita harus bisa beraktivitas lagi seperti normal, walaupun dengan cara yang berbeda. Yang sekolah jadi PJJ, yang kerja jadi WFH. Hingga kini, perkembangan COVID-19 masih terus meningkat. Mari kita saksikan terlebih dahulu angka penambahan COVID oleh Satgas COVID-19. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Kembali akan kami sampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19 sampai hari ini tanggal 29 Februari 2020. Saya bersama dengan Dr. Lola dan Dr. Audi akan menyampaikan pesan mengenai pengendalian COVID-19 serta adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman dari COVID-19. Saudara-saudara, kinerja data yang kami himpun dari tanggal 15 Januari hingga 29 Januari adalah sebagai berikut. Data ini kami himpun berdasarkan pelaporan dari semua rumah sakit yang menangani COVID-19 di seluruh wilayah DKI Jakarta dan dapat diakses melalui website resmi Satgas COVID-19, yaitu covid19.go.id. Dari tabel berikut, diketahui bahwa selama rentang 15 hari, yaitu dari tanggal 15 Januari hingga 29 Januari, terdapat penambahan kasus baru sebanyak 44.860 kasus. Tercatat bahwa jumlah penambahan kasus tertinggi ada pada tanggal 22 Januari dengan 3.792 kasus. Sementara didapatkan data bahwa pada tanggal 27 Januari, penambahan kasus berada pada jumlah paling rendah, yaitu 1.836 kasus. Berikutnya, selama rentang 15 hari ini juga terjadi 557 kematian, di mana angka tertinggi terdapat pada tanggal 26 Januari dengan 46 kematian, dan terendah pada tanggal 21 Januari dengan 30 kematian. Selain itu, didapatkan juga jumlah penambahan kesembuhan, yaitu 41.240 kesembuhan. Jumlah tertinggi berada pada tanggal 17 Januari dengan 3.776 kesembuhan, sementara terendah pada tanggal 16 Januari dengan 1.772 kesembuhan. Dari data yang kami rangkum dalam bentuk tabel tersebut, kami memvisualisasikannya melalui grafik. Yang pertama ada grafik penambahan kasus setiap hari terhadap hari, seperti yang dapat kita lihat. Grafik cenderung fluktuatif atau naik turun dengan pola yang cenderung berulang. Terlihat fluktuasi yang cukup besar sehingga menyerupai gunung dan lembah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa grafik penambahan kasus terhadap hari merupakan grafik fungsi trigonometri sinus. Grafik kedua, yaitu grafik penambahan kematian, seperti yang dapat kita lihat, cenderung datar dengan fluktuasi yang tidak besar. Hal ini dikarenakan data berada pada rentang yang tidak jauh. Dari gambar dan sifat grafik ini, maka dapat dikatakan bahwa grafik penambahan kematian terhadap hari menyerupai grafik linear. Grafik ketiga, yaitu grafik penambahan kesembuhan terhadap hari, juga menyerupai grafik kedua. Grafik ini cenderung datar dengan fluktuasi yang tidak besar. Oleh sebab itu, grafik ini juga dapat dikatakan paling mirip dengan grafik linear. Kami mengolah data yang ada untuk mengetahui perbandingan antara laju penambahan kasus di Jakarta dan global. Sebelumnya, kami menghitung rata-rata penambahan kematian per hari di Jakarta dan mendapatkan angka 37. Dari rata-rata ini, kami mencari simpangan baku kematian dan mendapatkan hasil 4,9. Angka ini kemudian kami bagi dengan penambahan jumlah kasus positif, sehingga menghasilkan simpangan baku dalam prosentase. Dihitung juga prosentase kematian global dan prosentase kematian DKI Jakarta dengan membagi jumlah pasien meninggal dengan kasus positif. Maka didapatkan bahwa prosentase kematian global adalah 2,17%, dan prosentase kematian Jakarta adalah 1,24%. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis, yaitu H0 berupa laju penambahan kasus Jakarta sama dengan global, dan H1 yaitu laju penambahan kasus Jakarta kurang dari global. Selanjutnya, ditetapkan taraf signifikansi atau alfa sebesar 5% atau 0,05. Langkah ketiga adalah menentukan kriteria pengujian, yaitu H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan alfa, Z alfa, dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari Z alfa. Selanjutnya dilakukan penghitungan sebagai berikut.
Dari penghitungan tersebut, didapatkan bahwa nilai Z0 lebih kecil dari Z alpha. Artinya, dapat disimpulkan bahwa laju penambahan kasus Jakarta kurang dari global. Dari kesimpulan ini, maka bisa diprediksi bahwa kasus COVID-19 di Jakarta akan berkurang. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika masyarakat tidak menjunjung tinggi protokol kesehatan yang ada. Meski prediksi bahwa kasus COVID-19 akan berkurang, kita sebagai pemegang tanggung jawab kesehatan bersama tidak boleh lengah dalam menghadapi pandemi ini. Kami akan terus memberikan tayangan yang akan disebarluaskan televisi dan siaran radio. Saudara-saudara, mari komitmen kita perkuat bahwa kita harus aman dan produktif. Oleh karena itu, hanya satu yang harus kita lakukan. Laksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Inilah adaptasi dari kebiasaan baru. Terima kasih dan selamat sore. Wah, ternyata bener ya, pandemi ini masih terus berlangsung di Indonesia. Nah, nanti kita juga akan kedatangan bintang tamu ahli virologi yang cantik-cantik, dan kita akan membahas virus ini lebih lanjut lagi setelah pariwara berikut. Tetap di Ujian Kehidupan. Takut terkena virus corona yang sedang mewabah? Jangan khawatir. Salah satu gejala dari corona adalah demam. Dan sekarang, Anda dapat mengecek suhu tubuh Anda sendiri dengan cepat dan mudah menggunakan termogan. Termogan memiliki prinsip rambatan panas melalui radiasi. Penggunaan termogan sangatlah mudah. Anda hanya perlu mengarahkan termogan ke dahi atau tangan dan menarik pelatutnya. Termogan kemudian akan menangkap energi radiasi dari permukaan tubuh menggunakan sensor inframerah. Energi radiasi kemudian diubah menjadi energi listrik dan ditampilkan dalam angka digital temperatur derajat Celcius pada layar termogan. Proses ini hanya berlangsung kurang dari 1 menit, sehingga Anda dapat langsung melihat hasil suhu Anda. Selamat menggunakan! Apakah kalian termasuk orang yang masih sering bepergian? Jika iya, lindungilah keluarga Anda dengan mendesinfeksi barang-barang bawaan Anda seperti tas, sepatu, dan topi. Desinfektan ini sudah teruji dapat membunuh pertumbuhan mikroorganisme pada benda mati. Di dalam desinfektan ini mengandung bahan aktif benzalkonium klorida 0,05% dan alkohol 20%. Zat ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri, virus, dan jamur. Desinfektan Blue Clean ini merupakan desinfektan yang dijual di pasaran, jadi nggak susah lagi loh untuk dicari. Bye-bye Corona! Kembali lagi dalam Ujian Kehidupan. Langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi. Kita panggil bintang tamu kita, ahli virologi, Lola dan Audi. Halo, halo. Halo semua. Nah, Mbak Audi, sebenarnya virus itu apa sih? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, virus itu merupakan sebuah partikel yang sangat kecil yang hidup secara parasit obligat. Virus ini mengandung asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein bernama kapsid. Nah, sekarang ini kami sedang dihadapi oleh pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang merupakan virus RNA yang menyerang alat pernafasan manusia. Nah, apa aja sih gejala-gejala dari virus COVID-19 sendiri? Ada batuk, ada demam, ada hilangnya indera pengecapan, dan dalam beberapa kasus juga ada yang kesulitan bernafas. Maka itu kita harus hati-hati pada masa seperti ini dan mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Iya tuh benar. Nah, selain virus COVID-19, virus apa lagi sih yang harus kita waspadai? Penyakit yang disebabkan oleh virus itu banyak banget ya. Yang paling umum di Indonesia dan yang paling harus diwaspadai yaitu yang pertama ada virus dengue yang dapat menyebabkan demam berdarah. Habis itu ada virus HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks. Setelah itu juga ada hepatitis yang dapat merusak hati manusia. Oh, berarti virus itu jahat semua dong ya? Oh, enggak banget ya pemirsa. Jadi seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kami para peneliti mulai bisa mengetahui kalau variasi virus itu ada baik banget dan gak semua jahat. Bahkan virus yang jahat sekarang udah bisa kita manfaatin untuk menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi diri kita manusia.
Contohnya kayak vaksin yang kita semua lagi tunggu-tunggu ya pemirsa, itu vaksin itu sebenarnya mengandung virus juga. Oh, bahaya dong ya kalau kita disuntikin virus. Oh, tenang ya pemirsa, pastinya virus yang masuk dalam tubuh kita tidak sama ketika kita terinfeksi COVID-19. Virusnya pastinya sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ketika vaksin tersebut masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak akan menyebabkan kita untuk terjangkit COVID-19. Dan vaksin itu sebenarnya beragam, makanya kalau di TV-TV itu udah banyak. Memang selain perusahaan yang mengeluarkan beda, karena memang variasi vaksin itu juga berbeda. Ada vaksin yang menggunakan RNA virusnya, ada protein virusnya, ada juga vaksin yang menggunakan virus yang sudah dilemahkan dan dinonaktifkan. Tapi tujuannya tetap sama kok, sama-sama ingin melatih tubuh kita agar lebih biasa dengan patogen virus SARS-CoV-2 ini, sehingga ketika amit-amit ya kita terkena SARS-CoV-2, tapi kita udah lebih siap dan tahu cara melawannya sehingga kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Oh, begitu. Terima kasih ya Mbak Lola, Mbak Audi sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama. Semoga informasi yang diberikan dapat berguna bagi pemirsa di rumah. Jangan lupa pemirsa untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Aurel, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok.